Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan belajar dasar-dasar Microsoft Excel bagi pemula. Bagi teman-teman yang ingin belajar Microsoft Excel, bisa untuk mengikuti channel ini. Di sini kita akan memberikan tutorial mulai dari dasar bagaimana bekerja pada Microsoft Excel. Baiklah, di sini sebelum kita mulai bekerja pada lembar Microsoft Excel, ada baiknya kita terlebih dahulu mengenal lembar kerja dari Microsoft Excel itu sendiri. Di sini Microsoft Excel ini merupakan bagian dari Microsoft dan memiliki beberapa saudara seperti Microsoft Word, PowerPoint, dan Access. Microsoft Excel merupakan software pengolahan data yang menggunakan spreadsheet. Ada tiga istilah penting yang harus kita ketahui sebelum belajar Excel. Pertama, dalam Microsoft Excel ada istilah baris. Baris merupakan angka-angka berurutan yang seperti kita lihat pada tampilan di sini. Kemudian baris merupakan angka berurutan secara horizontal yang dimulai dari angka 1. Baris dimulai dari kiri ke kanan layar atau sebaliknya. Istilah kedua ada kolom. Kolom merupakan deretan huruf-huruf yang dimulai dari huruf A dan terletak secara vertikal di layar komputer. Istilah terakhir adalah sel. Sel merupakan kotak-kotak kosong yang dapat kita isi dengan berbagai karakter, baik angka, huruf, tanda baca, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang disebut dengan sel, tempat kita melakukan mengetik, yang mana Microsoft Excel berisi fungsi-fungsi yang kompleks dan rumit. Oleh karena itu, cara termudah untuk belajar Microsoft Excel adalah dengan belajar dari dasarnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita harus mengenal dulu tampilan dari Microsoft Excel ini sendiri. Nah, kemudian Microsoft Excel ini dapat digunakan di berbagai sektor industri. Ada beberapa manfaat Microsoft Excel bagi perusahaan adalah membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisis, meringkas, dan memformat data serta grafik, membuat catatan keuangan dan anggaran keuangan, menghitung dan mengolah investasi, pinjaman, penjualan, inventaris, dan lain-lain sebagainya. Melakukan analisis dan riset harga, mengonversi mata uang, membuat grafik, persamaan matematika, dan sebagainya. Pada Microsoft Excel ini ada yang disebut dengan workbook. Nah, workbook itu adalah lembar kerja yang bisa kita lihat, yang kotak-kotak ini disebut dengan workbook atau disebut buku kerja untuk melakukan manajemen data yang dapat menyimpan lebih dari satu worksheet. Nah, worksheet sendiri merupakan lembar kerja elektronik yang berisi kumpulan-kumpulan sel. Nah, yang kotak ini disebut dengan sel, tempat menginput dan mengolah data. Fungsi workbook berkaitan dengan seluruh perintah yang ada pada Microsoft Excel. Nah, bisa kita lihat pada tampilan halaman Microsoft Excel ini. Kita lihat di sini ada bagian title bar. Nah, di sini ada tulisan book 1 Microsoft Excel. Ini disebut dengan title bar.
yang mana title bar ini berfungsi untuk memberitahukan aplikasi yang sedang berjalan. Kemudian di sini ada lagi yang namanya Quick Access Toolbar, berfungsi untuk menampilkan perintah yang sering digunakan pada Microsoft Excel dan dapat mengurangi atau menambah perintah yang ditampilkan pada Quick Access Toolbar. Berikutnya itu adalah Control Windows ini. Nah, bisa kita lihat di sini, ini adalah namanya Control Windows yang berfungsi untuk mengatur tampilan jendela Microsoft Excel, yaitu maximize, minimize, dan menutup jendela Microsoft Excel. Kemudian ada lagi yang namanya yang disebut dengan menu bar. Nah, menu bar di sini, ini yang disebut dengan menu bar. Ada Home, Insert, Back Layout, Formula, Data, Review, dan View. Ini disebut dengan menu bar. Nah, di dalam menu bar ini ada yang disebut dengan ribbon. Ribbon itu adalah yang berisi perintah-perintah atau grup perintah yang sebagian besar dilengkapi dengan ikon perintah atau command button. Nah, dan masing-masing command button mempunyai fungsi tertentu. Nah, yang kita lihat ini disebut dengan ribbon. Nah, selanjutnya itu ada lagi yang namanya name box atau kotak nama, berfungsi untuk menampilkan indeks atau nama sel yang sedang aktif. Di sini bisa kita lihat F11 berarti kita lagi aktif pada kolom F baris ke 11. Kemudian selain namebook itu ada lagi yang namanya formula bar. Nah, formula bar ini berfungsi untuk memberikan formula pada sel yang sedang aktif. Jadi kalau kita ingin mengedit teks yang sudah kita ketik, itu bisa melalui formula bar ini, dan juga bisa langsung melalui sel yang kita lihat itu. Kemudian yang paling bawah itu adalah di sini, ini adalah tab workset. Nah, di sini ada yang selalu aktif, ini ada 3, set 1, set 2, dan set 3. Jadi kita cukup untuk belajar dari set 1 terlebih dahulu. Kemudian di sini ada horizontal scroll bar. Nah, bisa kita lihat ini. Kemudian ada vertical scroll bar. Nah, untuk pengenalan dari lebar kerja Microsoft Excel, untuk sementara kita cukupkan sampai di sini dulu. Mungkin nanti akan kita sambung pada video selanjutnya, yaitu bagaimana kita bekerja membuat tabel pada Microsoft Excel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.